Halo semua, balik lagi sama kita dari LSF Discourse. Kita hari ini mau ngobrolin tentang, bukan ngobrolin ya, kita sedikit diskusi lah ya, diskusi filsafat ya. Sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Kita siapa? Kenal. Ya, saya Widian Hirzi di sini sebelah. Saya Evan dan saya Kavin. Ya. Kavin. Jadi kita hanya orang-orang biasa yang nggak terlalu Jadi kita mau bahas tadi apa, Mas Novan, Philosophy of Mind ya, dari bukunya Barbara Gali Montero. Itu buku filsafat yang tipis gitu. Dia semacam perkenalan terhadap Philosophy of Mind. Jadi di bukunya itu ada beberapa isi gitu. Nah di bab pertama itu ada dualisme, terus nanti behaviorisme, fisikalisme, ada intentionality, consciousness, emotion, dan digital mind. Ya, digital. Nah, untuk yang pertama kita mau membawakan mengenai dualisme itu sebenarnya materinya dibawakan oleh Kavin. Nanti kita secara bergantian ya. Oke, mungkin ini disclaimer juga ya, kita bukan ahli filsafat banget. Kita sekumpulan komunitas filsafat yang ingin sharing mungkin ya, filsafat. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ada yang salah tuh, silahkan para nasi filsafat. Terbuka kita. Kita terbuka. Ya. Mungkin bisa dimulai ya, Kavin. Bisa. Dualisme apa itu? Dualisme dalam konteks philosophy of mind biasanya dikaitkan dengan pandangan filsafat bahwa manusia itu terdiri dari dua substansi material dan imaterial. Dan biasanya yang material itu dikaitkan dengan tubuh dan imaterial dengan mind, dengan pikiran. Jadi pembahasan dualisme itu sebenarnya membahas tentang aspek diri manusia yang dalam konsepsi dualisme terdiri dari dua substansi, yaitu yang fisik dan yang mental gitu. Yang body, tubuh itu sebagai entitas yang fisik, sementara pikiran itu sebagai mental. Pikiran manusia itu sebagai mental. Itu sih dualisme secara sederhana. Fisik dan mental ya. Iya. Kasihan banget ya. Lalu argumen tentang dualisme itu kayak gimana? Argumen mungkin gambaran ya, kayak ya bisa begini. Jadi ada suatu thought eksperimen pikiran. Ya biasa ya. Kalau kita bahas tentang filsafat analitik, sering kita temui eksperimen pikiran untuk menggambarkan argumen atau menguji hipotesis biasanya. Nah, yang paling mudah mungkin ya untuk penggambaran dualisme itu sebenarnya adalah eksperimen pikiran ruangan Mary. Ruangan Mary ini bayangin ada orang namanya Mary. Mary pasti perempuan ya, nggak mungkin cowok ya. Mariono gitu. Mary nggak ada. Nggak ada Mariono di luar. Ya Mary gitu ya. Mary ini hidup di lingkungan yang hitam dan putih gitu ya. Ya jadi nggak ada warna selain hitam dan putih. Hijau nggak ada, jingga nggak ada, kuning nggak ada. Jadi full hitam dan putih. Dan Mary ini ilmuwan, neuroscientist. Dia banyak mempelajari fisika dan dia mengetahui fakta fisik tentang warna selain hitam dan putih tentunya. Karena kan hitam dan putih dia temui sehari-hari. Tapi dia tahu kan, karena dia seorang fisikawan ya, dia tahu bahwa misalnya unsur kimia kalau digabung dengan unsur kimia lain jadi warna hijau atau apa. Tapi dia hanya tahu bahwa kalau ini dicampur nih bakal ngeluarin warna hijau, kuning. Tapi dia tidak pernah melihat warna selain hitam dan putih. Jadi kuning, merah itu nggak pernah lihat. Tapi dia mempelajarinya. Nah, suatu saat dia dibawa keluar dari lingkungan hitam dan putih. Dan di luar lingkungan itu dia melihat warna yang sebelumnya ia tak pernah lihat. Jadi kalau sebelumnya di ruangan hitam dan putih, dia sekarang melihat warna merah, hijau, dan jingga misalnya. Dan dia kaget karena ya tentunya beda ya mempelajari sesuatu dengan melihat
sesuatu secara langsung. Kayak oh ternyata ini kuning yang selama ini aku pelajari di ruangan itu ternyata gitu. Mungkin gampangnya kayak gini ya kalau teman-teman ya. Misalnya ada orang kota gitu ya. Orang kota dikelilingin gedung-gedung pencakar langit, gak pernah lihat alam sekalipun, gunung atau apa. Dia hanya lihat gunung mungkin di beranda Instagram apa gitu ya. Suatu ketika dibawa ke gunung, meskipun dia tahu sebelumnya mungkin oh gunung tuh gini, tapi dia akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika dia melihat gunung secara langsung gitu mungkin. Itulah gampangnya. Dan tentu orang-orang desa tahu juga kan dari sinetron, dari apa kota besar tuh apa gitu. Dan tentunya pasti kaget juga. Nah, di situ seperti ada perbedaan antara pengetahuan ketika dia mempelajari fakta fisik dan ketika dia melihat secara langsung warna selain hitam dan putih gitu. Jadi ya ada perbedaan gitu, kayak kok bisa beda ya, padahal seharusnya ketika dia mempelajari fakta fisik tentang warna-warna itu di ruangan yang hitam dan putih ya tahu dong gitu kan. Tapi keluar berbeda. Artinya kan ada dia merasa seharusnya sensasinya sudah cukup dari saya mempelajari itu, tapi ada sensasi yang berbeda ketika saya mengindrakan itu gitu. Dan gambaran ya. Jadi kayak ada dua bentuk pengetahuan gitu ya. Pengetahuan yang bisa kita indrai sama yang bisa kita pikirkan gitu. Kita mendapat gitu informasi itu nggak secara langsung berimplikasi kayak kita bisa merasakan hal itu, pengetahuan itu sama gitu. Iya seperti itu. Ya gitu gambaran yang paling sering digunakan untuk menggambarkan dualisme, dan gambaran itu juga menggambarkan aspek qualia. Qualia ini aspek subjektif dari kesadaran manusia. Jadi kayak semua rasa atau hawa gitu kan. Meskipun kita merasakan bahwa oh hawa ini sekarang dingin, tapi dinginnya mungkin dinginnya Mas Rizky dengan saya dengan Mas Lawan pasti berbeda. Tapi kita sepakat bahwa itu dingin, tapi kadarnya mungkin akan berbeda, dan itu qualia manusia sebagai unsur subjektif kesadaran ya. Merahnya saya, merahnya kalian. Ya. Rasa sakitnya Mas Novan. Beda sih. Tapi kita tahu itu empati. Ya sakit. Ya itu sih. Dualisme, gambaran dualisme. Seperti Terus itu. tadi kan dari argumen tadi kita dapat ya ada dua hal ya yang kita indrai secara langsung sama yang bisa kita pikirkan. Iya. Nah itu gimana cara filosof menyelesaikan itu? Nah untuk jadi dari gambaran Mary tadi, ruangan Mary, filsuf terutama filsuf tradisional banyak menganggap bahwa dari kejadian yang seperti itu sudah jelas bahwasannya manusia itu terdiri dari fakta dari entitas fisik dan entitas yang mental gitu. Ya kalau fisik kan seperti ya meja, kursi gitu. Mental ya nggak seperti apa yang bisa kita sentuh atau apa gitu. Gitu mental sih. Jadi kata filsuf tradisional yang mengatakan bahwa kalau pengetahuan fisik itu bisa kita indrai secara empiris gitu ya, berbeda dengan mental. Karena kayak Mas Novan deh atau tradisional itu kayak ya sebelum René Descartes. Oh, sebelum René Descartes. Klasik lah ya. Ya klasik ya. Ya gitu. Jadi kalau semua pengetahuan fisik itu biasanya bisa dilihat secara empiris, pikiran yang katanya Mas Rizky tadi tidak perlu lihat secara langsung. Buktinya ketika Mas Novan mengingat sesuatu atau lupa gitu ya, lupa kuncinya taruh di mana, Mas Novan berusaha mengingat-ingat lagi. Jadi Mas Novan seakan introspeksi atau mengakses pikirannya Mas Novan secara langsung gitu. Nggak butuh MRI gitu ya, cek otak gitu. Kan gitu enak kalau sebenarnya. Mana kuncinya nih, bawa aja MRI. Nggak perlu ke dukun cek, gitu. Nggak perlu ke dukun gitu. Iya. Jadi itu argumen-argumen para filsuf bahwa yang untuk membuktikan bahwa manusia sebenarnya memang terdiri dari dua entitas itu, fisik dan mental. Ya, pikiran dan tubuh. Nah terus tadi kan dijelaskan kalau ada yang klasik itu yang bukan Descartes ya. Kita kenal kan yang dualisme paling terkenal kan ya Descartes ya. Descartes ya emang. Ya itu kalau yang Descartes itu kayak apa, Pin? Mungkin sebelum ke Descartes kita perjelas dulu ya sebelumnya untuk mengetahui distingsi perbedaannya dengan konsepsi tradisional mungkin. Kalau di tradisional mungkin bisa di klasik kita bisa cek di Plato. Plato kan punya dunia idea, dunia idea. Dan dia membagi bahwa manusia itu memang terdiri dari tubuh dan jiwa gitu kan. Dan jiwa manusia itu ada konsep apa katanya?
ketika pokoknya katanya Plato sebelum dia manusia itu turun ke bumi, dia minum sungai Lete jiwanya. Oh iya. Iya gitu ya. Makanya ketika ke dunia dia lupa semua gitu. Gitu mungkin Plato. Tapi herannya uniknya dualisme ini lebih tua dari disiplin filsafat bahkan. Kalau disiplin filsafat mungkin dari bukan kegiatan ya, filsafat sebagai disiplin yang tersistematis. Mungkin disiplin barat gitu ya. disiplin nekolin. Kalau filsafat tradisi kan dari Homo sapiens mereka berpikir juga kan, tapi nggak tentu sistematis gitu kan. Jadi sebelum Plato bahkan sebelum Thales banyak konsepsi-konsepsi dualisme di era-era dahulu. Contohnya di Neanderthal itu sebelum Homo sapiens. Neanderthal itu sebelum Homo sapiens ya. Neanderthal. Iya. Seingatku ya. Jadi dia punya tradisi, dia ngerawat tubuh orang yang sudah mati. Jadi ngerawatnya lebih baik. Sama aja ketika dia hidup. Kalau sakit ya dibersihkan misalnya tubuhnya. Dan dia itu dari konsepsi dari tradisi itu, dari praktek tradisional itu banyak filsuf yang mengatakan Neanderthal mungkin punya konsepsi juga tentang dualisme, bahwa ketika manusia itu meninggal gitu, mati gitu, jiwanya yang nggak akan meninggal, tubuhnya memang yang sudah fana gitu, jiwanya ya memang keluar atau pergi ke mana entah kemana gitu ya kalau lain. Dan dualisme juga banyak jadi konsep pandangan tentang manusia di tradisi-tradisi agama. Mungkin kalau di Buddha Visuddhimagga ya, kitab-kitab itu. Dan di Mesir kuno kitab-kitab Mesir kuno juga membahas seperti itu, bahwa jiwa itu ketika manusia meninggal mati, jiwanya keluar menuju entah mana gitu ya. Ya bahkan setahu saya Kristen juga gitu ya. Kristen, Islam, Hindu, apalagi masih itu kayaknya Yahudi semua Yahudi hampir kebanyakan agama. Iya, hampir kebanyakan agama. Nggak tahu agama di luar itu yang nggak percaya dualisme. Apa ya? Jadi jadi di tradisional pun sebelum filsafat itu tersistematis ada pandangan dualisme. Nah bedanya dengan René Descartes itu René Descartes memperkenalkan dualisme interaktif. Jadi beda, kalau konsepsi umum kan biasanya tubuh dan jiwa gitu ya. Tubuh dan jiwa itu sebenarnya ya memang terpisah gitu. Tapi Descartes mengatakan ya memang manusia itu terdiri dari dua substansi, fisik dan mental, pikiran dan tubuh. Tapi pikiran dan tubuh itu saling berinteraksi. Jadi gak independen sama, gak paralel gitu, gak sendiri-sendiri gitu. Tapi interaksi. Jadi interaksinya itu katanya René Descartes apa yang memungkinkan sesuatu yang mental dengan sesuatu yang fisik berinteraksi adalah glandula pinealis. Glandula pinealis itu semacam saraf kalau nggak salah di otak manusia. Nah jadi dia tempatnya kayak telepon umum gitu. Telepon umumnya soul, jiwa untuk berinteraksi dengan sesuatu yang fisik di tubuhnya dia. Gitu. Jadi makanya berbeda dengan konsep-konsep tradisional, Descartes memperkenalkan yang interaktif juga gitu. Nah, mengapa Descartes menganggap tetap memperkuat bahwa manusia itu memiliki dua substansi itu, material dan imaterial? Karena sesuatu yang fisik dia punya ekstensi. Mungkin Mas Rizky pernah dengar Rex extensa, Rex cogitans gitu ya. Dan itu berpengaruh di pandangan dualisme René Descartes, bahwa sesuatu yang fisik itu mempunyai ekstensi luasan kayak meja gitu kan, punya ekstensi kursi atau lemari. Tapi kalau pikiran punya ekstensi kan, punya ruang gitu ya, kayak bisa diukur kan? Iya, nggak bisa diukur kan. Nah itu kata René Descartes, mengapa memang sebenarnya memang begitu manusia ada dua tersusun dari dua substansi itu. Kok cuma dua ya? Iya. Harus kita tanyakan kan, kenapa cuma dua, kenapa nggak satu, kenapa nggak 3, 5, 4? Iya sih. Apa
mental hewani, mental manusia gimana? Tapi maksudnya mental itu. Kenapa iya sih? Kenapa kok cuma 2 gitu ya? Tapi waktu sebelum bahas itu, waktu René Descartes tuh dulu dia kan pernah jadi gurunya Elizabeth ya, Elizabeth Bohemian namanya, kalau nggak salah. Dia itu anaknya raja Elizabeth dari Bohemia. Iya, minta diajari filsafat kepada René Descartes. Nah, ketika René Descartes itu memberikan menginformasikan gagasannya kepada putri ini, dia bertanya putri ini, gimana sesuatu yang mental, sesuatu yang non fisik lah gitu, bisa berinteraksi dengan sesuatu yang fisik gitu. Mungkin gambaran umumnya bisa kita gambarkan dengan kenapa hantu yang nggak fisik gitu ya, dia bisa nyentuh aja. Bukannya kalau semua memang dia non fisik ya gak bisa kalau nyentuh gitu, apalagi interaksi gitu kan. Heran putri Elizabeth ini. Mungkin pengembangannya dari situ ya. Apa hantu-hantu nembus tembok, kenapa gitu. Ya, nembus tembok tapi matiin lampu. Iya, digede-gede. Pencet saklar ya. Main-main. Gitu loh, kok bisa gitu. Ya aneh sih. Musuh abadi PLN tuh. Orang PLN pakai mainan listrik dia. Kan mungkin juga kita tanya-tanya juga kan, kok bisa dia nyentuh meja atau bahkan bunuh manusia gitu kan, padahal bukan entitas fisik dia gitu kan. Jadi dari problem itu ada perkembangan pandangan-pandangan untuk untuk berusaha untuk menjawab gap dari pertanyaan Putri Elizabeth itu. Salah satunya konsepsi dari Leibniz. Dia mengatakan bahwa mind and body, pikiran dan tubuh itu sebenarnya memang 2 terdiri tapi paralel. Jadi nggak seperti di klasik terdiri dari 2 sendiri-sendiri gitu, independen, dan nggak seperti René Descartes yang intraksionis, tapi dia itu paralel ya, jalan-jalan sendiri aja gitu. Mind punya kegiatannya sendiri, body punya sendiri. Itu artinya sama ya gitu. Iya, bersama. Bersama-sama. Dia saling karena jiwa ingin seperti ini meninju Mas Novan gitu ya. Tubuhnya ingin. Bukan ikut tapi ya sama. Nah, itu juga pembacaan terhadap tegak lurus. Tegak lurus Pancasila. Dan dualisme ya iya seperti itu. Karena kan kalau kita pandang lagi deh, dualisme banyak dua tesis gitu ya. Antara manusia itu terdiri dari 2 substansi. 2 substansi itu memang material atau 2 substansi itu memang non material, mental gitu, mental state misalnya gitu. Dan itu jadi banyak setelah Descartes muncul problem-problem itu, banyak filsuf-filsuf yang berusaha menjawab, termasuk kayak tadi Leibniz, terus George Berkeley, dia idealisme ya. George Berkeley ya. Dia idealis bahwa semua itu hanya konstruksi pikiran gitu. Dan apapun yang fisik ya memang itu ya memang konstruksi pikiran gitu ya. Mungkin Mas Novan yang lebih tahu gitu ya. Wah, lebih tahu. Tapi emang kalau soal rasa sakit, iya itu jadi perdebatan memang. Iya, soal rasa sakit. Apakah rasa sakit itu sesuatu yang fisikal gitu atau suatu fenomena mental gitu. Fenomena mental ya. Karena kan kita juga nggak tahu apakah hewan itu pun ketika tersakiti itu adalah jiwanya karena memang dia kesakitan atau short circuit aja gitu, konslet gitu kan. Maksudnya kayak kita ngelihatnya hewan sebagai makhluk mekanistik gitu kayak robot gitu. Iya. Dan satu yang mungkin bisa menjawab gitu ya gap dari pertanyaan Putri Elizabeth tadi, bagaimana sesuatu yang non fisik itu berinteraksi dengan sesuatu yang fisik gitu. Itu teori gravitasi Newton. Jadi tidak seperti filsuf-filsuf yang memang berusaha menjawab. Newton kan keheranan kenapa apel jatuh gitu ya. Ya mungkin nggak sengaja aja kejawab pakai teorinya itu kan. Tapi gravitasi Newton dia membuktikan bahwasannya sesuatu yang fisik itu bisa berinteraksi tanpa harus interaksi langsung gitu. Seperti bulan dia mempengaruhi pasang surut surut air laut di bumi. Kan bulan nggak mungkin dong narik laut atau nguras laut gitu tapi dari jauh gitu kan. Jadi interaksi meskipun jadi bukan
bukan bulan yang sebagai mental state gitu. Apa ya, interaksi itu dimungkinkan meskipun dia tidak bersentuhan secara langsung gitu. Jadi itu memang artinya kayak dalam soal mind and body ini tidak harus ada momen persentuhan langsung antara pikiran dengan tubuh, tapi memang ada fakta yang menunjukkan ya interaksi itu terjadi sama seperti bulan itu kan. Seperti bulan dan air laut. Ya bukan berarti bulannya punya mental ya. Bukan. Maksudnya kan istilahnya ini analogi ya. Iya, analogi. Bulan punya mental kan kita kaget. Walaupun banyak lagunya kan. Apa lagunya? Kalau bulan sorry. Agak receh. Oke, kita lanjut. Jadi meskipun gravitasi Newton itu terbantahkan dengan teori Einstein gitu. Ngomong. Bisa gitu. Meskipun terbantahkan dengan teori Einstein, tapi memang cukup memperkuat di masa itu, memperkuat pandangan dualisme René Descartes itu. Dan ada sebagian tadi kan kalau ditanya kenapa kok harus 2 René Descartes itu, kenapa gak 3, 5 gitu ya? Kenapa gak 3, 5? Sebenarnya ada pembacaan lain Mas Didi dari René Descartes nih. Karena René Descartes nulis dualisme itu di Meditation on First Philosophy kalau salah ya. Nah di sana ada pembacaan lain bahwa René Descartes itu bukan dualisme murni, dia bisa dikatakan trialisme juga dalam satu kasus, karena seperti kata René Descartes rasa sakit, lapar itu mungkin bukan dari fenomena body and mind gitu, tapi ya memang fenomena dari keduanya. Jadi ya bukan fenomena pikiran sendiri, bukan fenomena tubuh sendiri, tapi ya memang fenomena keduanya. Rasa lapar kayak tadi Mas Novan bilang itu rasa sakit gitu kan. Kenapa? Karena Descartes ya itu pikiran dan tubuh seperti paralelisme tadi gitu. Tadi yang trialisme itu apa? Trialisme itu pandangan René Descartes bahwa dalam satu kasus tertentu, kalau kan tadi kan mind and body gitu kan, beda kan, fisika yang fisik dan yang mental, tapi ada kalanya dalam satu kasus dia paralel gitu, jadi dia sama-sama, dia fisik dan juga mental. Trialisme bukan berarti, tapi ya tetap jadi sesuatu yang fisik sekaligus mental. Iya, tapi ya tetap dia terjebak di, kalau dikatakan trialisme dia keluar dari dualisme ya enggak juga dong, karena di situ masih ada aspek mental state-nya dan fisik gitu kan, masih di situ. Dan ada juga tradisi filsafat Akan. Filsafat Akan itu filsafat dari Ghana. Bentar. Artinya kan Descartes sendiri pun tidak mengamini secara langsung soal dualisme ini ya. Artinya dualisme ini kan sebuah penyimpulan. Penyimpulan dari itu, dari para pembaca-pembaca. Pembaca René Descartes, bahwa dia enggak memang kita akui dia dualis, tapi di satu kasus tertentu kayak rasa sakit, lapar, dia bukan seorang dualis gitu. Bisa jadi dia kayak dualis di bagian itu ya, karena res ekstansi itu bagian kenapa gitu. Jiwa itu atau pikiran itu nggak bisa kita ukur dan nggak meruang gitu ya. Iya, nggak punya ekstensi gitu. Ekstensi ruang gitu. Itu ya untuk kenapa dia bisa disebut dualisme gitu. Iya, mungkin karena sebuah teorinya yang benar-benar ini yang sangat istilahnya nunjukin banget ini Descartes banget ya, dualisme gitu. Sebenarnya kalau kita dalami lagi mungkin ada momen-momen tertentu dalam tulisannya emang nggak dualistik banget gitu. Dalam satu kasus. Dan ya pandangan trialistik itu juga ada juga di dalam filsafat, di filsafat akan filosofi. Tradisi filsafat Ghana itu dia membagi manusia itu dari aspek yang namanya di Ghana ada filsafat. Ada lah ya. Ada sejak Homo sapiens sampai berpikir. Iya, sorry. Orang Ghana ada filsafat juga. Ada. Jadi dia memandang bahwa manusia itu terdiri dari 3. Satu dinamakan okra. Okra itu mewakili jiwa. Lalu honam itu tubuh.
dan satunya sumsun. Sun. Bukan sumsum ya. Wah. Bubur. Sumsun ini kepribadian manusia. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan kepribadian. Jadi tapi mereka mengatakan bahwa ketika manusia mati itu yang yang tetap utuh hanya okra, jiwanya. Sementara honum dan sumsun jiwa tubuh dan kepribadian itu ikut musnah dengan tubuhnya itu kan kepribadian. Jadi kepribadian itu dipandang bukan dari jiwa manusia tapi dari bawaan tubuhnya mereka. Sehingga yang tetap ada ya tetap jiwa. Nah, tapi kalau dikatakan trialisme mungkin dalam substansinya gitu ya. Bisa dikatakan trialisme. Tapi kalau kita pandang lagi, kalau seumpama memang manusia itu terdiri dari 3 bagian itu, toh jiwa dan 2 tadi kepribadian dan tubuh yang fana, berarti kan fisik juga gitu kan. Fisik ataupun pribadian bisa dimasukkan ke aspek soul, aspek jiwa manusia gitu. Termasuk dalam ranah duniawi. Nah, iya, ranah duniawi. Jadi ya ada aspek-aspek dualisme masih gitu. Jadi memang susah. Kenapa kok harus 2 ya? Mungkin karena memang terjebak di situ. Ada ini ya, artinya kenapa cuma 2 ya? Kenapa gue tanya gitu juga ya? Kenapa tanya gitu ya? Dan tapi ya? Kalau juga susah mas mau hitung benda atau substansi yang menyusun manusia. Analoginya itu seperti kayak gini. Ada orang misalnya Mas Rizky saintis gitu. Mas Novan ya praktisi hukum misalnya gitu ya. Kalau aku bawa ke ruangan ke ruangan ini misalnya, Mas Rizky hitung Mas Novan hitung dong berapa benda yang ada di ruangan ini. Mas Novan pasti kan menghitung ya lemari, meja gitu kan, yang apa yang tampak itu. Tapi mungkin seorang Mas Rizky yang dia orang fisikawan gitu ya, saintis, dia akan menghitung atom-atomnya juga. Aku tanyakan benda itu apa dulu sih? Benda dulu. Apa dulu? Yang dimaksud benda itu apa sih? Ada quarksnya. Ada quarksnya gitu. Jadi memang akan berbeda ketika dipandang dari perspektif mana dulu gitu. Sesuatu yang memang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat. Sehingga atom-atom itu juga dihitung misalnya gitu. Sehingga kan nggak bisa menghasilkan tergantung jawabannya pasti karena tergantung mau dilihat dari pandangan mana dulu gitu. Dari fisika atau dari ya orang awam biasa gitu, hitung-hitungan biasa kayak gitu. Nggak ngitung atom juga gitu orang awam kan. Iya. Gitu. Ya sih capek juga. Tergantung apa yang dia pahami yang dimaksud dengan hal tadi ya atau benda tadi gitu. Iya. Kayaknya emang ini ya kalau dipikir-pikir lagi emang dualitas ini ya emang sangat familiar dengan kita gitu kan. Iya. Momen-momen dualitas itu pasti ada ada sesuatu yang bisa kita bayangkan tapi kita merasa ada sesuatu yang kayaknya ada yang lebih deh tapi kita nggak tahu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal yang kok bisa manusia membayangkan sesuatu yang mungkin secara material tidak ada gitu kan, karena paradoks unicorn dan segala macamnya. Iya sih, ya memang ada dualitas. Tapi ya memang kalau dipandang, kalau kita lihat kecil dulu ya kayak film Tom and Jerry atau memang digambarkan jiwa, kalau kucingnya meninggal ada roh gitu ya, ada roh gitu kan. Jadi memang hampir dikatakan mayoritas mungkin ya pandangan orang awam dia berpandangan dualistik ini. Tapi ya sebagian pemikir dia memandang bahwa mental itu sebenarnya bagian dari tubuh gitu. Jadi dari kayak pikiran itu sebenarnya bagian dari otak. Otak kan tubuh gitu ya. Pikiran bersifat mental. Jadi kata mereka kalau seandainya gak ada otak, ya gak ada pikiran juga gitu. Jadi pikiran juga tergantung pada otak. Jadi sebenarnya semua problem mental bisa dijelaskan ketika kita bisa menjelaskan problem body. Problem yang fisik gitu. Misalnya Mas Novan kayak tadi semua hilang gitu ya, kuncinya hilang. Bawa aja MRI. Kayak MRI diperiksa bagian memori mana nih yang ada kuncinya gitu. Bisa Mas colokan type C dia colokin gitu kan. Campurin ke laptop
oh tadi ini mas, tadi di lognya ada ini log.txt gitu tulisannya, ada pernah naruh kunci. Dan mungkin enak kalau kayak gitu ya. Jadi memang ada pandangan-pandangan dan hampir dikatakan neuroscientist cenderung berpikiran seperti itu. Bahwa tidak ada yang namanya mental, karena yang mental itu sebenarnya kesatuan dengan tubuh. Iya sih, menarik ya. Aku juga sempat baca bukunya apa sih, Christina Malabo apa siapa gitu kalau nggak salah, soal brain plasticity pun di situ dia nge-state bahwa bahkan mungkin bukan bilang ya, tapi neuroscience sendiri pun gagal untuk menemukan di mana letak kesadaran dalam diri manusia, sehingga mungkin mereka berujung pada nggak ada kesadaran, itu reaksi kimia dan segala macam. Tapi ada buktinya gitu, maksudnya kan ada momen di mana kondisi apa sih psikosis, bukan psikosis, apa yang ya itulah pokoknya di mana dengan mental state tertentu kesehatan tubuh itu bisa terpengaruh. Aku lupa sih namanya gitu. Kurang tahu mas. Jadi kayak orang lagi lagi ngedown dan segala macamnya, terus habis imun badan turun dan segala macam. Berpikir positif gitu ya? Ya kayak apapun itulah. Tapi kan ada juga kan orang yang lagi sakit parah, ini dokter kan biasanya ini tinggal kemauan dari pasiennya. Tidak gitu kan, kayak gitu-gitu. Maksudnya akhirnya keselamatan seseorang diserahkan dengan mentalnya mau lanjut hidup apa enggak gitu, sembuh gitu. Ternyata otaknya rusak. Waduh. Dan juga kalau kita pikirin kan kalau kita luka gitu, masih Rizky luka juga kan susah bedain ini sebenarnya yang luka tubuh atau mental kita. Kan susah gitu kan. Oh, maksudnya kayak yang ngerasain sakitnya lah. Yang ngerasain sakitnya itu tubuh atau mental. Yang sakit itu tubuhnya apa mentalnya. Iya, jadi ada pandangan. Jadi meskipun dualisme itu mungkin pandangan mayoritas, di banyak neuroscientist yang memandang mental sebenarnya memang kesatuan dari body, dari fakta fisik. Dari fisik. Jadi gak ada pemisahan antara mind and body gitu, satu kesatuan gitu. Kan itu neuroscientist ya, itu kan berarti zaman sekarang ada nggak sih argumen yang zaman sekarang itu filosof zaman sekarang ya memperkuat ya sebanding dengan neuroscientist dalam berargumen mengenai hal itu. Menurut bukunya ini ya, menurut buku yang ada namanya David Chalmers. Dia filsuf. Pak Chalmers. Dia filsuf yang terkenal karena cukup menghantam argumennya, dinamakan dengan zombie argumen. Jadi zombie ini bukan zombie yang horor-horor ngincer manusia gitu ya. Kalau digigit jadi zombie juga gitu, bukan kayak gitu. Bukan yang Plants vs Zombie. Bukan itu, apalagi bukan itu. Dia zombie ini entitas hipotesis. Jadi memang Chalmers dia datang dari tradisi analitik ya, seperti saya sebutkan tadi. Banyak eksperimen pikiran yang ditawarkan ketika mengkaji filsafat analitik. Dia kasih gambaran begini. Kita bisa gak, kalau tadi kan fisikalis memandang bahwa problem mental itu sebenarnya memang problem body, bukan mental sendiri. Jadi memang kesatuan. Kata Chalmers, coba kita bayangkan ada entitas fisik manusia, bahkan sama dengan manusia yang dinamakan zombie. Zombie ini sama dengan manusia, dia terdiri dari sel, dari neuron, pokoknya jiplakan manusia 100%. Tapi dia gak punya aspek kesadaran, gak punya kayak qualia kayak tadi itu rasa manis itu apa gitu, dia gak punya. Mungkinkah ada zombie seperti itu? Padahal kalau semua memang kalau jiplak gitu kan, kalau misalnya ngeprint ya atau fotokopi, seharusnya sama dong gitu kan. Kenapa kok jiplakan manusia yang dinamakan dengan zombie ini dia malah nggak punya berbeda dengan manusia yang ya kita ini kita bisa bayangkan itu ya. Iya, kita bisa bayangkan itu gitu. Jadi seharusnya kata Chalmers, kalau memang problem mental itu memang kesatuan dengan fisik body, seharusnya dia zombie ini juga mempunyai aspek kesadaran juga seperti manusia gitu. Jadi tapi yang memang jadi masalah itu banyak yang menentang juga argumen dia.
Adakah zombie yang seperti itu? Memang Maka mungkin aja sih ya. mungkin ya. Bisa lah di film-film kita bisa bayangkan itu. Jadi ya Ya secara film ya. ya maksudku setidaknya argumen dualisme itu mungkin dipertahankan karena Iya, memang iya, iya. apa namanya? Ya itu mungkin untuk dipikirkan. Mungkin diberikan. Jadi ya memang dia berangkat dari argumen modal dari tradisi filsafat analitik juga semantik. Jadi suatu dunia yang mungkin. Jadi sesuatu yang sesuatu yang bisa kita bayangkan tanpa kontradiksi. Dia mungkin adanya di dunia yang mungkin. Misalnya nih Mas Novan bayangin segitiga bulat. Bisa gak? Ya, mungkin modal ontological argument gue. Mas Novan bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan nggak? Apa tuh? Segitiga yang bulat. Segitiga bulat. Nggak kebayang sih. Kan ini kita sudah bicara sudut ya. Iya. susah. Kalau lingkaran kok pasti kalau kita segitiga yang bulat, ya bulat dong. Tapi kalau segitiga harusnya kan gitu. Iya. Paradoks itu kan, kontradiksi. Jadi sesuatu yang memang kontradiksi nggak bisa dibayangkan. Pasti nggak mungkin ada di dunia yang mungkin kata Chalmers ini. Dan sebaliknya sesuatu yang bisa kita bayangkan nih tanpa adanya kontradiksi itu mungkin adanya loh. Misalnya yaitu seperti zombie itu tadi. Mungkin apa ya, orang ya gak tentu juga dong, gak tentu sesuatu yang dipikirkan bisa dipikirkan tanpa kontradiksi itu mungkin adanya kan, gak mungkin kan semua kan. Tapi mungkin kita bisa mengatakan orang-orang dahulu itu ya mungkin yang berpikir Sokrates gitu. ya Sokrates atau siapa ilmuwan yang punya pikiran manusia atau pelukis yang punya pikiran bahwa manusia nanti pasti di masa depan itu terbang gitu kan. Tapi orang-orang awam mungkin masa gak mungkin lah manusia terbang gitu pada kan. saat itu. Iya pada saat itu. Tapi pun dengan kemajuan sains ya manusia memang bisa terbang gitu. Jadilah. Mungkin pada saat itu misalnya kita mungkin manusia terbang kan itu ya nggak secara kontradiktif kan. Dia tetap bisa dipikirkan mungkin kan, dan itu mungkin. terjadi sekarang. Iya. Terjadi sekarang. Dan meskipun mungkin gambarannya atau lukisannya luput gitu, misalnya manusia terbang gini-gini doang gitu. Tapi ternyata di fakta sekarang modern manusia memang bisa terbang, entah itu dengan wingsuit misalnya ya. Wingsuit antara dengan helikopter atau apa gitu. Yang jet di GTA itu. Oh iya segini. GTA Bisa. Kan bisa. Bisa terbang kan. GTA-nya San Andreas aja. Capek banget. Ya ampun, GTA 5 lagi. Jadi meskipun kamu mungkin aneh gitu ya, sesuatu yang bisa dipikirkan mungkin adanya. Maksudnya dunia mungkin dengan dualisme gimana? Dunia yang mungkin itu bukan dunia kita sekarang mungkin. Entah yang gimana? bisa kita pikirkan. Iya bisa kita pikirkan gitu. Semenjak kita bisa memikirkan dualisme tanpa adanya kontradiksi, dualisme itu menjadi mungkin setidaknya di situ. Setidaknya menjadi mungkin di situ. Nggak terbantahkan bahwa dualisme itu gagal. Iya sih, menarik sih. Memang tapi karena kan si Descartes sendiri kan juga dia mengakui kan bahwa ada momen di mana pikiran dengan tubuh ini paralel gitu kan. Iya, paralel. Seperti yang contoh lapar dan segala macamnya itu kan. Mungkin ya sama seperti pada saat momen dulu ada ketidakmungkinan manusia terbang dan segala macamnya kan. Tapi karena terbayang entah gimana kemudian sekarang malah possible dan mungkin gitu. Tapi ya dualisme juga kalau dari Descartes tadi memang nggak bisa meskipun dia di satu fenomena tertentu dia mandang paralel gitu, tapi dia tetap mempertahankan gitu antara distinksi antara body and mind gitu. Sesuatu yang mental dan sesuatu yang fisik masih ada gitu, tapi di satu kasus aja. Jadi nggak bisa dikatakan Descartes itu trialis gitu ya. Kalau trialis mungkin trialis dia di satu kasus tertentu. Dan dia tetap dualis sampai meninggal gitu. Kalau kita pikirkan kesadaran itu juga ya memang unik sih kalau dibahas ya. Mungkin di segmen selanjutnya mungkin kita bahas. Iya, selanjutnya. Kesimpulannya sih dari argumen zombie itu kalau analoginya seperti gini, seperti tumbuhan kata Chalmers. Dia seharusnya tumbuhan dan tanah. Jadi dan benih, tanah dan benih. Jadi tumbuhan itu gak bisa tumbuh di tanah tanpa benih. Jadi sama seperti zombie
seperti manusia. Jadi manusia nggak mungkin tanpa adanya kesadaran gitu. Karena kalau semua dia kesadaran itu jadi satu dengan yang body, dengan yang fisik, ya kayaknya bukan manusia deh, kayak nggak bisa, karena kita sehari-hari ya merasakan gitu yang qualia tadi, aspek subjektif, dan itu bagian dari mental state. Artinya gimana? Zombie ini bahwa memang ada mind body dualisme itu, dualisme. Memastikan dualisme itu sendiri. Kalau menurutku David Chalmers ini menegaskan ini sih, bahwa di dalam definisi apa yang disebut manusia, dia mensyaratkan adanya kesadaran tadi. Jadi misal ada yang manusia yang dia nggak memiliki kesadaran dan sebagainya, ya itu bukan manusia. Itu tapi kalau manusia batang otaknya mati ya bukan manusia. Ya kalau dia nggak punya kesadaran. Ya kita kan ada orang koma gitu kan. Kan kita kan nggak mengimplikasikan punya batang otak mati dengan kesadaran kan, Mas? Ya masa tidak. Gini, kalau orang nggak punya batang otak kan dia koma, tetapi kan life supportnya tetap berjalan dan segala macamnya. Apakah itu? Ya kalau dari Chalmers bilang itu. Ya mungkin menurut Chalmers enggak ya gitu, karena orang mungkin nggak sadar kali ya. Tapi iya itu, jadi kata Chalmers ya, sehari-hari kita merasakan kayak aspek subjektif itu yang dari qualia itu, sehingga nggak mungkin dibayangkan manusia itu nggak punya aspek kesadaran gitu. Seharusnya memang punya aspek kesadaran ya, dari argumen-argumen seperti tadi itu. Artinya dia menentang kayak misalnya neuroscience itu tadi ya. Iya, neuroscience bahwa nggak ada kesadaran itu reaksi kimia. Iya, hanya reaksi neuron gitu. Ya seperti itu. Agak susah juga sih itu ya kalau ditentangin. Ya oke. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin sudah selesai ya. Ini bab pertama yang soal dualisme ya, dari buku yang kita bahas tadi. Jadi itu rentetannya nanti bisa, kalau teman-teman pengen dengerin lagi ya mungkin bisa kita akan kasih, kan kita ada itu ya seri penunjuk waktunya nanti. Dan maaf kalau aku ada salah atau materiku kurang, tadi penjelasannya kurang kompleks atau kurang jelas gitu ya. Ya bisa teman-teman baca di bukunya sendiri. Nanti ya bukunya kita kasih, dan Kok kita ngasih buku? Bukan maksudnya judulnya. Judulnya. Nanti kalau misalnya ada ngasih bukunya, Mas. Kita nggak ngasih buku, maksudnya kita kasih judulnya. Judulnya. Iya, nanti kan ya maksudnya kan tadi udah tapi ya intinya kan kita udah dapat judulnya ya. Tadi kan udah bisa dibaca sendiri, atau mungkin teman-teman punya pandangan teman-teman punya pandangan sendiri soal itu, bisa langsung aja komen aja nanti di kolom komentar ya. Nanti bisa pengen ditanyakan kepada Afif di komentar. Bisa DM kita di Instagram ya, Instagram kita @lsfdiscourse ya. Nanti bisa langsung DM di situ aja biar diskusi ini bisa berlanjut. Udah itu aja kali ya. Oke. Terima kasih semua. Selamat tinggal. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.